Ya dia akan memasuki usia yang ke-30 tahun ya, luar biasa. Pendapat saya untuk Yayasan Yadia ini sudah melaksanakan sesuai dengan tupoksinya ya, di mana Yayasan Yadia ini memiliki panti asuhan, yaitu anak asuh dan juga lansia ya, yang berada di Lawang, dan saat ini ada lebih kurang 37 tambah 3, sebenarnya 34 jadi tambah 3. tambah 37 ya. 37 oma-oma yang ada. 4 anak. Wah, luar biasa. Kemudian 4 Iya. anak, ya. Dan saya melihat untuk yang di RAL Ya. itu saat ini fasilitasnya sudah baik. Oma-oma juga mereka punya tempat tidur yang layak ya, dan juga mereka sangat manage atau sangat terawat dengan baik ya. Kedepannya adalah saya berharap bahwa hal ini dapat ditingkatkan kembali ya, teristimewa dengan fasilitas-fasilitas yang ada ya. Saat ini mungkin untuk oma-oma perlu mungkin satu ruangan untuk mereka bisa latihan, atau mungkin mereka bisa olahraga walaupun mereka sudah tua, tapi itu mungkin bisa dibangun supaya mereka tetap fit. Jadi tidak cuma spiritual ya. Iya, tidak hanya spiritual. Yang lain. Betul. Dibina. Harus dibina, betul. Ya. Tapi pandangannya sekarang, dia kekinian sekarang, menurut Ibu sebagai ketua AMPAT, sebagai ketua Dewan Pengawas ya, dia bagaimana? Ya. Kekinian. Ya, dia kekinian saat ini sudah memasuki track yang benar. Ya, artinya sudah di dalam jalur yang benar. Ada beberapa peningkatan yang harus dilakukan ya, tetapi semuanya itu berjalan sesuai dengan waktunya. Dan kalau kita melihat mungkin ada hal-hal lain mungkin yang perlu ditingkatkan, dan ya dia juga mungkin bisa melakukan studi banding ya kepada panti-panti asuhan yang lain, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki. Dari sisi tidak spiritual sudah baik, tapi fasilitas yang lain, dan juga mungkin hal-hal lain yang ada di panti asuhan yang lain, yang RAL yang lain yang belum ada di Yadia saat ini. Mungkin itu Pak Dokter. Ya. Harapannya di usia 30 tahun Yayasan Diakonia GPB, tanggal 5 Juli 2024 Yadia akan menyelenggarakan 30 tahun bertempat di RAL Mediasi Lama. Bagaimana? Mungkin ada kesan-pesan di hari ulang tahun ini. Ya, kesan dan pesannya adalah untuk Yadia, tetaplah bekerja, ya, tetaplah membangun, tetaplah tingkatkan yang sekarang sudah ada menjadi lebih baik, dan percayalah, kita nggak bekerja sendiri. Tuhan pasti menyertai. Percayalah, Yadia tidak bekerja sendiri. Betul. Andalkan Tuhan. Amin. Yes, betul. Ya. Betul, Pak Dalam Dokter. segala Itu persoalan betul. ya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati Pak Ya, Dokter. sama-sama. Pendeta Esra, Selamat pagi. selamat ketemu, selamat baku dapat. Baku dapat. Ya. Mau bertanya-tanya sedikit tentang 30 tahun Yayasan Diakonia GPB. Bagaimana pandangan Pak Pendeta Esra tentang Yayasan Diakonia GPB saat ini dan akan datang? Ya. Jadi kalau menurut hemat kami, kita harus tetap pertahankan Yayasan Diakonia GPB, walaupun mungkin dalam pelaksanaan kegiatan terkadang terhambat atau tertunda. Kenapa? Karena diakonia itu ya, dia bukan saja kita menyebutnya tritugas panggilan gereja, artinya ada persekutuan, ada pelayanan, yaitu diakonia dan kesaksian, marturia, koinonia, diakonia, marturia. Tapi belakangan itu bukan lagi disebut tritugas, tapi tri-identitas gereja. Artinya tri-identitas kalau tidak dilakukan, maka identitas gereja sebenarnya sedang dipertanyakan. Nah, GPIB saya pikir harus terus menggalang kegiatan, dan juga Yayasan Diakonia ini ujung tombak. Hanya perlu, nah ini dia, perlu perhatian jemaat-jemaat, khususnya iuran tetap bulanan itu. Jadi maksudnya kami juga ya, saya di Cipecang, saya sudah ingatkan, pokoknya harus didukung iuran bulanan itu, karena kalau nggak dari situ dari mana lagi bantuan dana, kalau bukan dari kita siapa lagi begitu ya, maksudnya dari jemaat-jemaat seluruh Indonesia, jemaat-jemaat GPIB untuk mendukung melalui pendanaan iuran bulanan itu, sehingga Yayasan Diakonia bisa
bergerak lebih baik lagi. Harapannya dalam rangka menyongsong 30 tahun Yayasan Diakonia GPB, bagaimana harapan menurut Pak Pendeta Esra? Ya, jadi kalau harapannya selain yang tadi ya, Iya. yang pertama soal iuran itu, kedua mungkin kita perlu ya semacam panduan ataupun acuan atau juklak dari Yayasan Diakonia, hal-hal apa yang bisa dilakukan di jemaat lokal. Lalu hal-hal apa yang kemudian kita bersinergi bersama di MUPEL, dan kemudian di lingkup sinodalnya seperti apa. Jadi mungkin Yayasan Diakonia perlu duduk, merancang begitu, ada buku panduan atau apa berkaitan dengan ini loh kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di lingkup lokal jemaat, lingkup MUPEL dan sinodal. Dan mungkin itu perlu diskusi kah atau semacam ada buat sharing bersama atau apa, sehingga dapat ya katakanlah acuan atau buku panduan, nah itu bisa dipegang Draftnya. oleh jemaat-jemaat. Terima kasih masukan yang sangat berharga pagi ini Iya, dari makasih. Pendeta Esra KMJ Jemaat Cipecang, Cilengsi Bogor. Cilengsi Bogor. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini saya bersama Pendeta Jemaat Valeri Sumlang dari GPB Jemaat Marturia Pos Pelkes Agape Mesra. Selamat pagi Ibu Pendeta, selamat ketemu. Bagaimana pendapat Ibu Pendeta tentang Yayasan Diakonia GPB yang akan berulang tahun ke-30? Iya, sejauh ini sebagai seorang pelayan firman dan sakramen di GPIB, Yayasan Diakonia GPIB tentu saja membawa dampak baik ya bagi kehidupan warga jemaat, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa. Gitu. Bagaimana diakonia ini boleh berjalan dengan baik, membantu para warga jemaat dalam berbagai pergumulan mereka, baik yang mungkin dalam pergumulan ekonomi, dalam pergumulan pekerjaan, apapun pergumulan mereka, tentu saja Yayasan Diakonia ini berperan aktif gitu ya dalam setiap pergumulan jemaat.